Saya itu punya masalah dengan ngorok dan cukup akut. Dan saya coba untuk selesaikan masalah ngorok saya karena istri saya jadi nggak mau tidur sama saya, Bapak Ibu sekalian, karena saya terlalu berisik. Terus saya mencoba untuk mencari tahu, saya buka Google, gimana caranya biar nggak ngorok. Ternyata ada satu teori yang mengatakan ngorok itu karena si rongga tenggorokannya itu terlalu lembek, sehingga ketika kita tidur itu nutup, terlalu ngeplek. Terus artikelnya bilang kalau nggak mau ngorok, coba tidurnya nyamping, biar jalur udaranya terbuka. Saya bilang sama istri saya, aku mau eksperimen. Katanya kalau tidurnya nyamping, nggak ngorok. Nanti liatin ya, saya tidur nyamping, besok pagi saya bangun, saya tanya, Mil, ada perubahan nggak? Ada. Apaan nih perubahannya? Terus dia bilang, sekarang ngoroknya nyamping. Lah, masih ngorok dong. Bagaimana? Terus saya mulai nyari nih, alat apa yang saya bisa pakai untuk menyelesaikan ngorok saya. Buka Shopee, nemu sabuk anti ngorok. Yang intinya kita kayak pakai sesuatu, terus diikat ke sini sehingga rahangnya nggak kebuka. Jadi teorinya alat ini adalah orang tuh ngorok karena gini, mulutnya mangap. Gitu kan. Terus ditutup. Pas saya beli, istri saya paling happy. Bagus, banyak ngomong lu biasanya, sekarang gak bisa ngoceh. Karena gak bisa ngomong Pak, susah ngomongnya. Terus saya pakai tuh. Saya bilang, Mil, tolong rekamin, aku pengen lihat hasilnya seperti apa. Saya tidur. Besok saya bangun, saya tanya, Mil, lihat rekamannya dong. Terus dia kasih lihat. Mulut saya mingkem, tapi ngoroknya masih lanjut. Nggak berhenti-berhenti. Saya bilang ini nggak selesai-selesai nih masalah nih. Karena saya tahu nggak enaknya tidur sama orang ngorok. Waktu saya kecil saya tidur sama bapak saya ngorok parah. Orang tua saya cerai. Jadi ada masa-masa saya tidur sama ibu saya, nginep sama bapak saya. Nah bapak saya bukan cuma ngorok yang kemudian membuat saya sulit tidur. Jet pump di rumahnya tuh bocor. Bapak ibu tahu nggak suara jet pump bocor malam-malam? Eeyong. Eeyong. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Nggak ada, orang kaya semua kelihatannya ya. Kalau misalnya keran Anda nggak bisa nutup dengan rapat, netes terus, atau ada pipa yang bocor, itu tuh jet pump tuh nyala terus. Nah ada yang ngangguk, orang susah ada di belakang di antara kita ternyata. Bisa bunyi, eeyong gitu kan. Bapak saya ngorok, saut-sautan sama jet pump. Saya di sini, bapak saya, eeyong. Tidak bisa tidur. Jadi saya bisa merasakan keresahan anak-anak saya bisa merasakan keresahan istri saya. Saya bahkan waktu itu pernah kena perkara nggak enak banget gara-gara orang ngorok, kejadiannya di masjid. Saya lagi Jumatan, terus saya di dalam masjidnya. Di belakang saya ada bapak-bapak bertubuh besar lagi tidur. Tadinya saya nggak nyangka dia tidur karena dia kayak orang dengerin tapi nutup mata jadi gini tuh. Tapi sebenarnya tidur. Ketika mulai ngorok, dia mengganggu tuh. Karena kalau di dalam masjid, kalau lagi Jumatan kan, yang boleh ngomong kan cuma khotib. Sementara khotib yang ngomong, dianya ngorok. Suara ngorok dia bagaikan titik dan koma, khotbahnya si khotib. Jadi khotibnya, dan apabila kita masih berbuat dosa, dan orangnya pas di belakang saya. Orang pikir itu saya. Jadi saya lagi nyimak nih, semua orang mulai ngeliatin saya lagi nyimak nih. Satu masjid nengok ke saya semua. Saya bilang, wah ini jadi perkara nih. Saya mesti ngelakuin sesuatu. Reputasi saya terancam. Karena khotibnya juga ngeliatin saya, dia pikir saya, orangnya di belakang kan. Saya pikir saya bangunin aja nih bapak-bapak di belakang. Kalau dia nggak tidur, kan dia nggak ngorok. Saya pikir begitu. Saya lupa. Anda pernah mencoba untuk ngegeser orang ngorok nggak? Biasanya kan kadang-kadang ngoroknya tiba-tiba makin keras. Ya, yang dia lagi tidur. Saya bangunin. Orang-orang pada ngeliatin saya semuanya. Saya tambah malu. Padahal bukan masalah saya, ini masalah orang yang ada di sini. Tapi pada akhirnya ngorok saya selesai juga. Anak-anak saya betah, istri saya nggak terlalu betah tidur sama saya. Anak-anak saya betah, anak-anak saya jago, saya juga ngerti kenapa anak-anak betah banget. Anak-anak saya itu punya kemampuan yang mengagumkan dalam banyak sekali aspek. Satu, mampu tidur bersama dengan saya dan dalam kondisi saya ngorok. Yang kedua, bahasa Inggrisnya mengagumkan. Anak-anak zaman sekarang itu, bahasa Inggrisnya bagus-bagus banget, saya sempat bingung. Belakangan saya sadar bahwa mungkin karena tontonannya YouTube dan selalu bahasa Inggris dan segala macamnya. Nah memang selain anak-anak saya pikir orang di Indonesia itu nggak pernah punya masalah sama bahasa Inggris. Karena saya sering tuh ngeliat tuh orang-orang biasa aja, kalau ketemu bule tuh happy aja. Apalagi di Bali.
Ada bule biasa-biasanya kan sering diajak foto tuh sama orang. Bulenya bingung, I'm nobody, you're bule. Kata dia gitu. Diajak foto aja kan. Nah, saya waktu itu pernah ngelihat ada, ini zaman dulu banget nih. Belum ada ojol segala macam. Saya ngeliat ada ojek, diajak ngobrol sama bule. Bulenya ngomong, excuse me, can you take me to Blok M? Terus ojeknya bilang, yes. Oke, do you know how to get there? Terus bilang, no. Kan bingung ya. I thought you said, you can take me to Blok M. Yes. Do you know how to get there? No. Do you understand what I'm saying? I didn't know. Nah itu dia tuh. Terus saya mikir, kenapa orang Indonesia pede banget ngomong sama bule? Terus saya pernah ngeliat ada baligo. Ini ada di Santero, Jakarta. Warnanya kuning, tulisannya gini. 3,5 minggu, ada tulisannya kursus bahasa Inggris, 3,5 minggu pede berbahasa Inggris. Mari kita fokus pada penggunaan kata pede. Dia nggak bilang 3,5 minggu bisa bahasa Inggris loh. Dia bilang 3,5 minggu pede bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau ikut kursus itu, setelah 3,5 minggu masih nggak bisa. Tapi pede aja. Saya rasa yang ngajar juga bukan guru bahasa Inggris. Kayaknya yang ngajar Mario Teguh deh kayaknya deh. Apabila Anda, murid-murid sekalian, ingin bisa bahasa Inggris, pede aja. Itu, gitu kayaknya. Jadi orang-orang keluar-keluar tuh pede aja. Nggak ada masalah, nggak bisa bahasa Inggris juga. Nah, bukti otentik banyak banget orang di Indonesia pede bahasa Inggris padahal berantakan adalah di band-band top 40, band-band cafe. Di sini nggak ada band kan? Bagus pasti di sini. Saya sering ngelihat ada penyanyi-penyanyi, suaranya bagus banget, bahasa Inggrisnya berantakan, nggak ngerasa ada masalah. Sering tuh saya pernah ngeliat di sebuah kafe di daerah Bandung, namanya Sapu Lidi. Terus dia lagi, ada penyanyi perempuan, dia nyanyi gitu kan. Ini ngomong-ngomong ciri khas penyanyi Indonesia ya, kalau saya perhatiin. Penyanyi Indonesia itu kalau nyanyi tangannya gini-gini, nggak tahu nih apa nih. Kayaknya Lady Gaga nggak gini deh, Beyonce kayaknya nggak gini-gini. Kayaknya ini metronom deh biar dia nggak salah ketukan. Tik tuk 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 tik tuk tuk gitu. Terus dia nyanyi. Nah pada zaman itu lagu paling terkenal di band-band adalah lagunya Cake I Will Survive. Saya dengar Bapak di depan saya, dia orang jadi kayak gini. At first I was a waste, I was in the sky. Saya bilang, hah? Apa-apaan tuh barusan? Dia bilang, at first I was a waste, I was in the sky. Kayaknya enggak itu deh liriknya deh. At first I was a waste, I was in the sky. Bahasa Inggrisnya ngaco tapi dia pede-pede aja. Habis itu nggak baca lagi. Terus saya pernah ngeliat dia menyanyikan lagu. Lagunya adalah lagunya Adele, Someone Like You. Tahu lagunya ya? Lagu galau dunia nih. Terus dia nyanyi gini. It's so my nice my, someone like you. It's so my nice my Bapak Ibu. Bahasa Inggris pun bukan itu. I wish nothing but the best of you. Kenapa tiba-tiba markir dia? It's so my nice my. Soalnya enak kalau kita hidup di negara yang bahasa Inggrisnya pede-pede aja orang-orangnya. Karena kadang-kadang kita pergi ke sebuah negara, satu negara pada nggak bisa bahasa Inggris. Dan canggung. Saya tahu karena saya waktu itu kan pernah tur stand up comedy ke Shanghai. Terus sebelum saya berangkat teman saya bilang, lu mau tur ke Cina? Iya. Udah belajar bahasa Mandarin belum? Ntar biar bisa komunikasi di sana. Saya bilang, pakai bahasa Inggris aja. Terus dia bilang, orang di sana pada nggak bisa bahasa Inggris. Lu mesti belajar yang basic-basic. Panik saya belajar tutorial bahasa Mandarin dari YouTube. Hafal cuma 2 kalimat Pak. Wo yao ce chao fan, saya mau makan nasi goreng, sama wo yao xiao pian, saya mau pipis. Jadi saya di China tahu makan di mana, toilet di mana, ya kan. Saya nyampe ke sana, orang hotel dia nggak bisa bahasa Inggris. Perhatikan hotel ya, tempat orang asing. Saya tahu gara-gara saya nyampe kamar, koper saya kan dibungkus pakai plastik wrap tuh, pengen saya buka tapi susah. Saya nelfon resepsionis pengen minjem gunting. Saya bilang, excuse me, can I borrow a pair of scissors? Terus resepsionisnya bilang, hah? Wah, sulit nih. Can I borrow a pair of scissors? Terus dia bilang, hah? You know something to cut paper? Terus dia bilang, hah? Waduh, sulit bener nih. Nah, saya baru tahu 2 hal. A, saya baru tahu kalau TV di China itu CCTV 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. B, saya baru tahu bahwa semua film Hollywood dialih bahasa ke bahasa Mandarin. Bapak Ibu bisa ngebayangin gak kegundahan saya ya, ngelihat Fast and Furious, ada Vin Diesel berantem sama The Rock pakai bahasa Mandarin. Aneh tahu, Zhang Hou Zi, Qing Hong Jia, Wang Qingho, Brazil. Apa-apaan ini? Tapi karena lucu, saya tonton sampai habis. Ganti channel, Mission Impossible, Tom Cruise bahasa Mandarin. Saya tonton.
terus aja sampai jam setengah 4 pagi. Bangun 10 kurang seperempat. Panik karena breakfast hotel kan selesai jam 10, takut makanan habis. Buru-buru turun ke bawah, bener di restoran tinggal sosis dan bacon. Nah Bapak Ibu, saya kan muslim. Ini China, saya takut ini babi. Jadi ada karyawan lewat, saya stop, saya bilang, excuse me, is this pork? Terus dia bilang, hah? Wah, orang semalam nih kayaknya. Ternyata begini mukanya. Is this pork? Terus dia masih, hah? Terus dia, you know. Terus dia masih, hah? Gitu. Ngomongnya gimana? Terus saya ingat kan, saya bisa bahasa Mandarin tuh, wo yao che chow fan. Saya mau makan nasi goreng, ya udah pesan ala carte aja, saya bilang, ya udah wo yao che chow fan. Terus dia diem tuh ngeliatin saya. Saya bilang, salah saya apa ya? Saya bilang lagi, wo yao che chow fan. Terus dia masih diem. Saya bilang, salah saya apa ya? Perasaan udah pelan-pelan ngomongnya tuh saya baru ingat. Ini saya yakin banyak yang bisa membenarkan omongan saya. Saya baru ingat waktu saya belajar tutorial YouTube, bahasa Mandarin itu, untuk setiap kata ada 4 nadanya. Beda nadanya, beda artinya. Lah, saya kan nggak belajar nada ya, saya cuma ngapalin kata-katanya doang. Jadi saya ngomong bermodalkan nonton Fast and Furious tadi malam. Saya bilang, wo yao, ce chow fan. Masih diem nih orang, wo yao, ce chow fan. Masih diam Bapak Ibu, saya sampai nyanyi. Wo yao ce chow fan. Wo yao ce chow fan. Masih diam juga ini orang. Akhirnya saya ambil aja itu sosis, saya bilang, ya Allah. Setidaknya hamba udah berusaha loh ya. Saya makan aja itu sosis, dia ngomong, you like pork ah? Ah brengsek lu ya. Udah makan babi baru ngomong lu. Terima kasih semuanya. Thank you, sukses terus untuk para seller, thank you.